lagi bersama kami semua di dalam ibadah INPA online. Iya. Tanggal berapa ya ini Kak Elin? Tanggal berapa ya Kak Ina? 28 Maret 2021. Nah, hari ini adik-adik ditemani oleh liturgos. Ada siapa aja ya? Ada Kakak Ina. Halo adik-adik. Ada Kak Elin. Halo adik-adik. Dan juga pemusik kita ada Kakak Ina juga. Tapi Kakak Ina siapa ya Kak ya? Nah, ini Kakak Ina Nguru namanya. Jadi Kakak Elin diapit sama dua Kakak Ina. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah, adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Ya? Oke, kita siapkan. Iya, kita siapkan Alkitab dulu. Kita siapkan Alkitab, Kidung Ceria. lalu kita siapkan apa Kak? Hati kita. Iya, dan juga persembahan kita, Kak Ina. Iya. Jangan lupa persembahannya ya Kak Elin ya. Dan yang pasti adik-adik juga harus sudah duduk yang manis, lalu sudah mandi ya Kak Ina. Sudah mandi, Udah pada sarapan di rumah? Sudah ya, Kak. pasti ya. Sudah pada cantik-cantik ya. Pada ganteng-ganteng juga ya Kak Ina ya. Oke, kita mau mulai ibadah. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri loh ya adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yeay! Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi adalah sukacita. Kak Ina. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aina, kita udah lama juga ya nggak ketemu adik-adik secara langsung. Tapi kita masih bisa sapa loh adik-adiknya di sini. Nah, kita sekarang mau sapa-sapa adik-adik semua dari sektor 1 sampai berapa Kak Ina? Sektor 16. Oh, pasti pada nunggu nih siapa Ya. aja nih nama-namanya nih. Dari sektor 1 Kak Ina coba disebutin dulu siapa, ada dari siapa. sektor 1 itu ada Zaura, hai Zaura, Hai. Valeska, Rowena, Stefania, Rafael, Mika, Nathan, Moses, Kathleen, dan Alexa. Halo semua Hai. sektor 1. Nah, di sektor 2 nih Kak Ina ada Ada siapa, Aldo, ada Kalista, Justin, Rasquel, Angel, Nathaniel, Josafat, Rafael, Sani, Melody, Tinus, Mario, Vin, dan Sadewa. Halo adik-adik sektor 2. Nah, di sektor 3 kita ada adik Gaby, Noel, Iren, Abigail, Elisa, Rizal, Rahel, dan Phil. Halo adik-adik di sektor 3. Nah, di sektor 4 nih Ada posnya siapa Kakak Elin, Kak Ina. Oh, sektornya Kak Ina itu. Oh, sektornya Kak Ina Sektor juga. 4. Kita mau sapa adik-adik di sektor 4 ada Diandra, Rara, Joel, Cleon, Jos, Amanda, Yohanes, Jessica, Jeremy, Andrea, Mera, Iona, Nata, Atira, Keke, Daniel, Dasya, Michelle. Ada lagi loh Kak. Wow. Ada Rachel, Clementine, Chester, Jessa, dan Josta. Wah, banyak sekali ya. Adik-adik sektor 4. Banyak ya Kak. Banyak dong. Nah, di sektor 5 kita ada adik Jonathan, Raina,
Kelvin, dan adik Luther. Halo adik-adik sektor 5. Nah di sektor 6 nih Kak Elin yang mau sebutin ya. Sektor 6 ada Yoel, Benaya, Gilbert, Rere. Halo semua adik-adik sektor 6. Nah di sektor 7 kita ada adik Mignaya, Halo. Briana, Brian, Rehan, Michael, Risa Lase, Andrea Les, Stephen, Kenzie, Chester, Edgar, Leo Mongga, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nainggolan, Christian Rifaim, dan adik Jessica. Halo adik-adik sektor 7, banyak juga ya Kak. Nah di sektor 8 nih ada Edgar, ada Darius, ada Anna, ada Gevi, ada Sierra, Matthew. Nah halo adik-adik sektor 8. Nah di sektor 9 kita ada adik Aubrey, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, Joy, Derby, dan adik Siana. Halo adik-adik. Sektor 9. Nah di sektor 10 nih Kak Ada siapa lagi ya? Ada Vero, ada Levan, Semita, Rahel, Harvan, dan Harvey. Halo adik-adik. Halo adik-adik sektor 10. Nah di sektor 11 kita ada adik Salom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lacresia, Jesselyn, Louis, Kesia, Aska, Carla Gideon, dan Ade Davina. Halo adik-adik sektor 11. Nah sektor 12 nih ada Tessa, Debbie, Emma, Monica, Desire. Halo adik-adik. Adik-adik sektor 12. Di sektor 13 nih Kak Kakak Ina, sektor 13 nih banyak banget. Wow, adik-adiknya ya. Nah Kakak Ina bisa separuh-separuh lah sama Boleh Kak lah, Ina. kita sapa dulu. Sapa-sapanya ya. Adik Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Revel, dan siapa lagi Kak? Ada Karen, Tania, Willy, ada Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Mitchell, Renan, Rhaegar, Darel, Reinhard, Anya, dan Theo. Halo adik-adik sektor 13. Nah di sektor 14 nih Kak. Ada siapa aja ya Kailin ya? Ada adik Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hannah, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Nauli, Leon, Claire, Christoph, dan Matthew Patiruhu. Halo adik-adik. Di sektor 14. Nah, di sektor 15 kita ada adik Rahel, Karen, Gabriel, Kimberly, Sam, Kayla, dan adik Genesis. Halo Di adik-adik. sektor 15. Nah di sektor 16 nih, sektor yang Kakak Elin juga nih Wow. Kak. Ada, kita sama-sama aja yuk Kak yuk. 1, 2, 3. Ada Bevan, Axel, Raja, dan Yemima. Halo adik-adik sektor 16. Nah, setelah kita sapa adik-adik klien kita masih mau memuji nama Tuhan ya Kak ya? Iya. Ya, adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita ajak dulu yuk Kak. Yuk. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, Yes. Kaina. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi kali ya Kak ya. Boleh yuk. Ya. Harus makin bertambah, ku
saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau doa pembukaan. Nah adik-adik bisa duduk kembali, duduk dengan manis, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Kakak Ina. Nah adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk beribadah INPA online. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan mengikuti INPA ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih Kakak Ina. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 214. Yesus memanggil, tapi kita mau ajak adik-adiknya untuk bangkit berdiri lagi Kak Ina. Yuk kita panggil adik-adiknya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kak Ina mainkan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pembacaan Mazmur ya Kakak Ina. Nah adik-adik udah siapkan Alkitabnya, siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka nih Kak Ina. Dari mana Kak Ina? Dari Mazmur 118. Untuk adik-adik yang Mbak Tita bisa minta dibantu oleh orang tuanya, oleh kakaknya, atau oleh om tantenya. Kita buka sama-sama di Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Kita baca secara berbalasan ya Kak Elin ya. Oke Kak. Yang bagian ke depan, Tulisan. tulisan ke depan, Kak Ina bersama anak-anak yang laki-laki atau yang putra, yang tulisannya ke dalam, Kak Elin bersama adik-adik yang perempuan. Oke, didapat semua ya adik-adik ya, dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat 24 sampai 27. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau baca secara berbalasan. Mari Kak Ina. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Nah, demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik di sektor 6. Ada adik siapa ya, Kak? Adik Bena ya dan Yoel dari sektor 6 membawakan lagu apa ya, Kak? Judulnya ya?
di pintumu ku datang. Nah, penasaran kan adik-adik? Yuk kita saksikan bersama. Keren banget ya Kak, kesaksian pujian dari Benaya dan dari adik Yoel sektor 6. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian juga boleh loh Kak Ina ya. Boleh. Adik-adik bisa mengirimkan kesaksian adik-adik baik berupa lagu, puisi atau tari ke kakak-kakak layan di sektornya masing-masing via WA atau ke kakak layan di pos sektornya juga boleh, atau kakak layan di sektor lainnya juga boleh ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, adik-adik kita ambil Alkitabnya, kita siapkan. Nah, kita untuk Batita dan anak TK boleh minta dibantu sama orang tuanya ya, sama papa atau mamanya. Batita dan TK ini ayat hafalannya terambil dari Efesus 5 ayat 1a. Kita buka bersama ya adik-adik. Batita sama TK bisa dibantu mama atau papanya ya, atau mau papanya juga boleh ya Kak Ina ya. Iya Kak Elin. Kita baca bersama-sama ya Kak Elin ya. Dari Efesus 5 ayat 1a. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ada gerakannya nggak Kak? Ada nggak ya Kak? Coba Kak Elin, kita ikutin Kak Elin ya gerakannya. Oke, minta tolong dulu Kak Ina pegangin dulu Alkitabnya Kakak Elin. Ayo adik-adik yang Batita TK, gerakannya bisa ikutin Kakak Elin ya. Efesus 5 ayat 1a, yaitu sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah, sekali lagi ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Oke, udah hafal semua dong. Nah, sekarang kelas apa lagi Kak? Kita ke kelas anak kecil ya. Anak kecil. Nah, anak kecil coba siapkan Alkitabnya. Kita buka dari 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Sudah dapat semua Kak adik-adik? Kakak Elin sih udah dapet Kak Ina. Kita baca secara bersama-sama ya Kak Elin ya. Oke. 1 Korintus 14 ayat 33 berbunyi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas apa nih Kak Ina? Anak tanggung. Anak tanggung. Anak tanggungnya udah siapkan Alkitabnya. Kita buka di Matius pasal 5 ayat 9.
buka bersama-sama Kailin. Oke Kak Ina. Matius pasal 5 ayat ke-9. Kita baca bersama ya Kak. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, selesai ibadah ini sudah hafal semua ayat hafalannya. Adik-adik dapat kirimkan videonya ke kakak lain di pos atau di sektornya, atau kakak lain yang adik-adik kenal juga boleh. Nah, jangan lupa Kakak Ina, paling lambat kapan tuh? Ini ya. Paling lambat kapan Kak Ina? Paling lambat itu hari apa ya Kak? Hari Kamis. Hari Pokoknya hari Kamis kita sudah terima video ayat hafalan adik-adik ya. Nah, masih ada waktu nih Kak Ina. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis. Buru-buru lah menghafalnya ya Kak. Pendek ya Kak ayatnya ya. Oke, Kakak Elin sama Kak Ina tunggu ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Evi, anak kecil akan dibawakan oleh Kak Sela, dan anak tanggung oleh Kaita. Nah, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KC 156. Adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. yes, kita nyanyikan Kaina. 2 kali ya Kak. Oke. Dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Sekali lagi adik-adik. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Sela untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, dari tadi kita sudah memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi nih. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Nah adik-adik, karena masih semangat, yuk kita bangkit berdiri lagi karena kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, disiapkan ya Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah disiapkan, kita buka dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita mau baca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau udah disiapkan, kita biarkan Alkitabnya terbuka dan kita mau berdoa dulu dengan sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami agar kami dapat mengerti, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berperikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Nah adik-adik, kira-kira seperti itulah perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem menggunakan seekor keledai. Nah, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, kakak mau tanya nih, masih pada inget gak firman Tuhan minggu lalu tuh apa? Bener banget, firman Tuhan minggu lalu itu bercerita tentang kemurahan hati Tuhan Yesus. Contohnya apa sih adik-adik? Bener banget, karena kemurahan hati Tuhan Yesus, adik-adik bisa menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil, yang pintar, yang sehat. Itu semua adalah berkat dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu memberikan berkat dan kemurahan hatinya tidak pilih-pilih, tapi Tuhan Yesus memberikannya kepada semua murid-muridnya, semua anak-anaknya. Jadi kita karena telah menerima kemurahan hati Tuhan Yesus, kita juga harus semakin semangat dan bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti tema kita hari ini, yaitu aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya adik-adik kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, dan penggenapan kedatangannya. Sebelumnya adik-adik, tadi firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem, orang-orang di sana kan sangat antusias, sangat gembira, sangat sukacita, sangat menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa ya kok kedatangan Tuhan Yesus itu sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sana? Kira-kira kenapa ya adik-adik?
Benar banget adik-adik. Jadi kan adik-adik tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan berbagai macam mukjizat. Contohnya apa sih? Menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Banyak sekali mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan sehingga orang-orang di sana jadi menggenapi segala mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi orang di sana sangat mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Nah, pada ayat 6 sampai 11 kita tahu sendiri bahwa banyak sekali respon-respon yang orang Yerusalem lakukan ketika Tuhan Yesus datang. Pokoknya mereka sangat menyambut Tuhan Yesus dengan sangat sukacita. Tapi apa saja sih yang mereka lakukan adik-adik? Tadi dikatakan bahwa pertama, mereka menghamparkan pakaian mereka sebagai bentuk rasa hormat. Jadi mereka memberikan alas bagi Tuhan Yesus untuk lewat. Jadi mereka merelakan pakaiannya untuk dijadikan alas jalan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua itu adalah menghamparkan ranting-ranting juga sebagai alas sama seperti pakaian tadi. Dan yang ketiga adalah berteriak Hosana, yaitu Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sama adik-adik, berteriak Hosana itu sebagai bentuk rasa sukacita juga, yang artinya mereka menggambarkan bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka selain Tuhan. Jadi orang di sana tuh sangat percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Jadi mereka berteriak Hosana. Nah, adik-adik, peristiwa tadi itu ingin menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang ingin Yesus nyatakan. Apa aja sih adik-adik? Yang pertama itu adalah Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah Mesias sang Raja Damai. Nah, yang kedua adalah Yesus tahu nih adik-adik bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem akan ada banyak respon yang ia terima. Contohnya apa? Tadi orang-orang di sana sangat bergembira, bersukacita, sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Yesus juga tahu bahwa akan ada yang tidak suka akan kedatangan Tuhan Yesus. Contohnya tokoh-tokoh Yahudi. Yesus tahu akan hal itu akan terjadi, tetapi Yesus tetap melakukannya. Agar apa? Agar karya keselamatan Tuhan Yesus tetap digenapi oleh orang-orang di sana. Dan yang terakhir adalah kedatangan Yesus menggunakan keledai itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sederhana. Hidup dalam kesederhanaan tidak sama dengan raja-raja duniawi. Maksudnya apa sih adik-adik? Ya berbeda dengan raja yang selalu menggunakan arak-arakan yang meriah, yang mewah. Berbeda dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang sederhana. Oleh karena itu, kita diingatkan akan beberapa hal penting. Apa aja sih adik-adik? Yang pertama itu adalah Yesus adalah Mesias yang datang dengan segala kesederhanaannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus dan sebagai orang percaya, kita juga harus menerapkan sikap sederhana itu. Jadi Tuhan Yesus adalah contoh nyata untuk kita untuk bersikap sederhana seperti Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah Yesus keselamatan dan hidup. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah seorang pendamai, di mana kita juga sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menciptakan damai. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah setiap orang percaya nih adik-adik seperti kita, seperti anak-anak Tuhan yang lainnya, kita juga harus menyambut Tuhan Yesus dengan damai dan sukacita, tentunya juga dengan setia. Jadi adik-adik tidak hanya menyambut Tuhan Yesus ketika ada butuhnya saja, tidak hanya berteriak Hosana ketika ada butuhnya saja, ketika senang saja, tapi ketika adik-adik sedang jatuh, ketika adik-adik sedang ada masalah, adik-adik malah menggerutu. Jadi adik-adik harus tetap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan senantiasa, dengan sukacita, dan dengan setia. Nah, gimana sih caranya untuk menyambut kedatangan Yesus, Kak? Apakah kita harus menghamparkan pakaian sebagai alas datangnya Tuhan Yesus? Menghamparkan ranting-ranting? Berteriak Hosana? Enggak ya adik-adik, kita juga bisa memulai dari hal kecil. Contohnya gimana? Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai teladan Kristus, juga harus senantiasa mengusahakan kedamaian. Contohnya gimana? Contohnya berani melerai teman yang sedang bertengkar, mengingatkan teman yang sedang berbohong. Terus yang nyontek, adik-adik harus jadi anak baik dan jadi terang dan garam di tengah lingkungan adik-adik. Janganlah juga nih kita sebagai orang percaya juga datang ke Tuhan Yesus ketika ada butuhnya aja, saat keadaan senang aja.
Tapi ketika adik-adik sedang sedih, adik-adik malah marah sama Tuhan Yesus. Malah marah, kenapa sih Tuhan kok hidupku gak adil banget? Sehingga adik-adik lupa caranya untuk bersyukur. Adik-adik juga lupa bahwa di setiap hal yang kurang baik datang ke adik-adik, akan ada hal baik di baliknya. Jadi adik-adik gak boleh seperti itu. Nah, adik-adik, intinya kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, janganlah kita cuma mencari terang, tapi kita juga harus menjadi terang. Jangan cuma kita hanya mencari damai, tapi kita juga harus menjadi damai, adik-adik. Dan janganlah cuma mencari berkat, tapi kita juga harus menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut Tuhan, diluk-lukan Tuhan Yesus ya di situ. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus membawa damai Kak Ina. di Dan sekitar tetap kita ya. harus setia sama Setia Tuhan. sama Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara kita harus saling menyayangi Ya. di sekolah ya. Iya, Tidak bisa nggak boleh dibawa berantem damai ya, Kak. ya. Terus sama kakak sama adik gak boleh Saling berantem juga. harus berdamai sama semua orang. Nah, kita akan menyanyikan lagu Dari Kidung Ceria nomor 79. Hosana. Hosana. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Sekali lagi adik-adik. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau doa syafaat. Nah, doa syafaatnya ini nanti akan dibantu oleh teman-teman kita, yaitu ada adik Aldo dari sektor 2, ada adik Edgar dari sektor 7, dan ditutup oleh Kak Elin. Kakak Elin. Ya adik-adik, persiapkan hati-hati adik semua ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberkati kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah walaupun dari rumah. Berkati kakak-kakak yang mempersiapkan ibadah online ini ya Bapa. Juga kami anak-anak dan orang tua yang beribadah, beri kami kesehatan dan semangat memuji nama-Mu dalam IMPA online. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa ini. Hindari bangsa Indonesia dari hal buruk dan negatif, khususnya virus COVID-19 yang melanda. Tuhan Yesus beri kami hikmat untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kami dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami anugerah untuk sekolah. Tuhan, berkati kami masing-masing dalam belajar secara online. Tolong kami untuk menerima dan mengerti secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan kesehatan bagi Bapak dan Ibu guru kami dalam mengajar kami
juga mau berdoa untuk PTS yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hasilnya. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan untuk kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan berkati juga kesehatan mereka. Tolong kami juga untuk bisa menjadi anak yang semakin nurut dan dengar-dengaran pada orang tua kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena hari ini kami masih bersama-sama bisa saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa bagi gereja kami di seluruh muka bumi ini, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih khusus, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Jatipon. Kami bersyukur selama masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap mengasihi jemaat-Mu di GPIB Jatipon, sehingga setiap kegiatan ibadah kami boleh terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh atau yang sedang dalam pemulihan. Kami sebut satu persatu, yaitu adik Luther Tobing sektor 5, adik Hana sektor 14, serta adik Altar dan Allen bersama mama dan papa dari sektor 11. Dengan segala kerendahan hati, Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan teman-teman kami. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah yang kami tidak ketahui, dan kami percaya kasih-Mu akan selalu melingkupi kami. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Maret 2021. Kadir, adik Luther Tobing sektor 5, adik Kevin sektor 13, adik Rafael sektor 6, dan kakak Mate. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan untuk adik dan kakak layan kami. Berkati mereka agar hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan serta sukacita, sehingga kasih-Mu selalu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk serangkaian ibadah perayaan Paskah Pekat PA ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan di hari Paskah-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rencana acara ya Tuhan yang telah kami siapkan. Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kemampuan untuk kami dapat melaksanakan ibadah perayaan ini dengan baik ya Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita bagi adik-adik layan kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi tuan rumah di setiap pos pelayanan Pekat PA ya Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah menempatkan pos layan ini untuk kami dapat beribadah secara langsung ya Tuhan. Terima kasih atas pelayanan yang tuan rumah berikan kepada kami ya Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan dan rezeki bersama keluarga, serta sukacita, dan mereka selalu merasakan kasih-Mu di sepanjang hari. Ya Tuhan, pada akhirnya kami mengucap syukur atas segala berkat kesehatan dan berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada doa yang paling sempurna kecuali doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan dulu ya persembahannya ya. Bisa minta mama papa atau oma opa. Nah, adik-adik persembahannya bisa diberikan dengan dua cara. Nah, yang pertama nih Kakak Ina, gimana nih cara yang pertama nih? Adik-adik bisa bawa persembahan adik-adik ditaruh di kotak yang sudah disediakan di gereja melalui oma, opa, dan papa mama ya. Dan yang kedua itu Kita bisa memberikannya dengan cara scan QR Code. Nah, apa aja yang bisa digunakan nih Kak untuk QR Code-nya? Kita bisa gunakan OVO, GoPay, Dana, Genius, sama mungkin ada link aja ya Kak ya. Ya, nah adik-adik kalau adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikannya dengan cara menambahkan menambahkan angka 11 angka di dua angka unik dua Kak, dua 11 angka ya. unik di belakangnya. Misalnya nih Kak, adik-adik mau memberikan Rp5.000. Gimana Kak penulisannya Kak? 5011 ya. Ya, 5011. Nah, itu menandakan kalau dari bakat PA. Nah, kalau misalnya dititipkan ke gereja, adik-adik bisa taruh di amplopnya. Amplopnya juga bisa ditulis Kak. ya, Iya, kotak tulis ya. namanya siapa, sektornya berapa, terus lalu tulis bakat PA GPB Jatipon ya Kak ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita Kita akan mau menyanyikan bernyanyi dari Kidung Ceria Kidung Ceria nomor 122. Sekarang bersyukur. Oke, mainkan Kakak Ina. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Akan kita satu dalam doa. Kita lipat tangan kita mau doa persembahan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan, dengan tangan-tangan yang telah memberikannya. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Kakak Ina, kita mau masuk ke dalam Warta Berkat PA. Nah, banyak nih informasi-informasi yang harus adik-adik perhatikan. Nah, yang pertama apa aja nih Kak Ina nih? Kita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan pemberi kesaksian pujian. Nah, dari pendoa syafaat kita dari adik Aldo ya. Iya, terima Sektor kasih Aldo. Adik Edgar dari sektor 7. Terima kasih. Nah, untuk yang kesaksian pujian ya, untuk adik Benaya dan adik Yoel Sumbayak dari sektor 6. Terima kasih untuk Terima kesaksian kasih. pujiannya. Iya. Berikutnya Kak, Nah, kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan Kak Ina. Nah, video ayat hafalannya bisa adik-adik lihat setelah warta ini ya Kak, atau ada juga di akhir video IPA ini. Nah, jangan lupa adik-adik, jangan langsung di close dulu ya YouTube-nya ya. Kita saksikan dulu nanti ayat hafalannya ya Kak. Nah, yang ketiga nih adik-adik, jangan lupa subscribe YouTube channel Pelkat PA GPIB Jatipon dan klik tombol lonceng. Nah, supaya adik-adik dapat pemberitahuan kalau ada video infah yang baru. Iya. Untuk mengingatkan ya Kak Ina ya. Ya, Kailin.
Nah, yang keempat nih, Wah, seru nih kayaknya nih. kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Pasca Eh. PA GPIB Jatipon. Tanggal berapa, Kak? Perayaan Pasca itu akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021. Jam berapa, Kak Elin? 11 siang. Nah, secara daring secara online. Nah, adik-adik jangan lupa nih, jangan ketinggalan. Ada juga nih Kak, Ada lebih seru apa lagi. Dan kita juga ada drive-thru di gereja setelah ibadahnya selesai, adik-adik. Ayo adik-adik, jangan lupa sampai ketinggalan. Ya. Kelima, Lalu yang kelima, nah di dalam Pasca ini juga adik-adik kita mau ada lomba menghias telur. Untuk kelas apa aja nih dalam lomba Kak? Pasca ya. Untuk kelas apa aja? Batita, TK, AK, dan AT. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan dalam bentuk video singkat aja ya Singkat. Kak. Nah, itu di dalam di videonya nanti adik-adik bisa memperlihatkan proses dan hasil dari hias telur telur. yang adik-adik hias. Videonya durasinya berapa lama, Kak Elin? Nah, gak usah lama-lama Kak Ina, 1 menit menit. aja. Iya. Nah, video kreasi hias telurnya dapat dikumpulkan Melalui kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari apa, Kak? hari Senin besok ya Kak Ina ya, tanggal 29 Maret 2021. Nah, adik-adik bisa lihat di flyer yang akan ditampilkan ini. Jangan sampai ketinggalan ya Kak Ina Oke, ya, Kak Elin. karena ada hadiahnya nih Kak. Kak Ina gak sabaran loh pengen melihat. Oke. video adik-adik. Nah, sekarang kita udah sampai di penutup ya, Kak Elin ya. Iya, nggak kerasa ya Kak Iya. Ina ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Kita sudah Udah bernyanyi mendengarkan bersama. mendengarkan kesaksian pujian Iya. juga ya. Nah, sekarang kita mau menutup Ibadah ibadah ini. online Tapi ini. sebelumnya kita mau menyanyi dulu nih Kak Ina nih dari Kidung Ceria nomor 80. Segala kemuliaan. bait Dan 1 dan dan 2. Kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Kau Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu ya Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Sekarang sebelum kita menutup IPA, kita berdoa dulu yuk dengan sikap yang baik. Gimana? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Kembali kami hadir kepadamu untuk mengucap syukur karena kita sudah melaksanakan IMPA dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang baik ya Tuhan, anak-anak-Mu yang baik, sehingga kami bisa menyambut Engkau dengan damai, berperilaku baik dengan segala kesederhanaan, dengan serupa dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin kembali ke aktivitas masing-masing. Berkatilah segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh balas kasihan kepada siapa aku mau menaruh balas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terima kasih. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Roma 9 ayat 15b, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 15. Dalam ayat hafalan diambil dari Roma 9 ayat 15b. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terima kasih. Roma 9 ayat 15b. belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terima kasih. Minggu Tuhan Yesus memberkati. Roma 9 ayat 15. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bakal bermurah hati. Bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah. Selamat hari Minggu Kakak. Ini aku membacakan Roma 9 ayat 15b. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roma 9 ayat 15b. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku